awal mulanya ya. Jadi ceritanya itu emang agak unik ya. Jadi ceritanya itu waktu aku pulang sekolah nih. Iya. Waktu pulang sekolah itu aku waktu di jalan tiba-tiba dapet telepon. Waktu aku cek ternyata dari Pak Suwondo. Hai Semuanya. Nah, kembali lagi ke podcast Menalis. di sini kita kedatangan presenter baru nih dari Smenalis. Kenalin diri. Hai semuanya, namaku Aurel. Jadi aku bakal jadi presenter baru di sini. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu dari kelas jurusan RPL. Silakan. Halo semuanya, kenalin nama aku Axel Hendra Sanjaya. Aku dari kelas 11 RPL 1. Nah, berhubung kamu diundang ke podcast, gimana perasaannya setelah diundang ke podcast ini? Tentu saja aku senang banget ya bisa diundang dan merasa terhormat banget lah bisa diundang sama tim Smenalis ya. Ini kan jurusannya dari RPL nih, lombanya lomba AI. Gimana sih awal mulanya ikut lomba AI? Awal mulanya ya, jadi ceritanya itu emang agak unik ya. Jadi ceritanya itu waktu aku pulang sekolah nih. Waktu pulang sekolah itu aku waktu di jalan tiba-tiba dapet telepon. Waktu aku cek ternyata dari Pak Suwondo. Beliau mengabarkan kalau aku diundang buat ikut lomba AI di ITS gitu Di ceritanya. ITS, jadi langsung dikabarin gitu. Ada Iya. persiapannya nggak kira-kira kamu? Untuk persiapannya sih ya ada tapi sedikit ya karena emang benar-benar mendadak banget. Keren banget ya. Keren banget. Nah, masalah AI ini emang ketertarikan Mas Excel sendiri ke situ atau gimana? Untuk saya sendiri, saya emang betul tertariknya di bidang IT seperti itu, informatika. Tapi saya lebih condong ke web programming sih kalau saya. Oh, Iya. iya. Ya, tetap keren sih, Tetap nyambung keren. ya. Nyambung 11-12. Terus juga emang kesehariannya apakah ada berkesinambungnya dengan AI atau IT atau dan lain-lain? Pastinya ada ya, apalagi kan kita kan saya sendiri kan sekolah kan jurusan RPL ya, tentunya juga tiap hari kita sekolah kan kita pakai laptop, pakai komputer, apalagi kita kan tugasnya jurusan sendiri kan nggak mungkin ya kita nggak jauh dari IT dari kayak gitu-gitu, apalagi sekarang zamannya kan udah ada AI ya, jadi kita kayak nanya-nanya di kayak AI ChatGPT, Claude gitu-gitu. Iya, jadi kebiasaan ya masih pakai AI. Kesehariannya ngapain aja sih kok apa bisa sampai jago di bidang IT? Keseharian saya sendiri ya, kalau saya sih emang dari dulu ya, dari zamannya SMP, bahkan dari kecil sih udah kayak tertarik sih di bidang kayak gitu. Jadi dari saya kecil dulu emang udah diajarin kayak dasar-dasarnya kayak pakai komputer, pakai laptop. Jadi ya lama-lama tertarik. Gitu. Keren sih Emang keren. Emang kalau dari kecil kalau suka yang emang disukai terus yang pas udah nemu passionnya itu udah bakalan kebawa sampai gede. Iya sih. Nah, terus kalau apa yang bisa Mas Excel sampaikan kepada teman-teman buat apa mengikuti jejak Mas Excel sendiri? Pesan-pesan buat teman-teman ya, yang pasti sih kayak apa ya? Kita harus sering-sering belajar sih, sering-sering kayak lihat-lihat di YouTube gitu, kayak update-update teknologi terkini kan tiap tahun kan teknologi kan makin update ya. Jadi kita kan jangan sampai ketinggalan lah. Kita jangan sampai ketinggalan sama kayak kayak negara-negara lain lah. Jadi kita harus sering-sering kayak baca-baca artikel, baca-baca
update-updatean lah tentang teknologi kayak gitu lah. Ya. Sebelumnya kalau boleh tahu nih motivasinya Mas Excel ini apa sih? Kok bisa benar-benar termotivasi di bidang IT? Kalau saya sih motivasinya sih karena apa ya? Karena saya dulu pernah pernah lihat ada teman saya dulu tuh emang anak IT. Jadi beliau sendiri emang kerja di bidang web programming, lebih tepatnya ke front end developer ya. Saya juga waktu tahu gajinya yang ya fantastis, jadi ya saya termotivasi lah. Iya. Begitu, makanya saya belajar terus lah di bidang tersebut. Kalau termotivasi sendiri mungkin ada dari pihak keluarga atau seorang yang memotivasi selain dari teman gitu. Oh iya. Kalau dari saudara sih ada ya, di kakak saya, sepupu saya itu memang bisa dibilang sih kalau ke informatikanya sih enggak ya, tapi lebih ke kayak elektro robotika ya. Tapi kan tetap ada codingannya lah ya. Dari situ saya kayak lebih kepo lagi lah buat ngulik lebih dalam gitu. Jadi, Mas Engel juga ikut robotik juga atau? Iya, sebelumnya memang saya ikut robotik. Nah, kalau selain tentang IT ada nggak yang disukai? Selain IT ya saya juga suka kayak game-game gitu sih. Oke, pasti ya, pasti ya. Iya, Masih main game. terkait ya Iya. pasti. Game apa aja? Ya kalau gitu sekarang emang udah zamannya IT, emang udah berkembang, jadi banyak lomba-lomba juga ya kan disediakan. Tapi ada nggak kayak guru di jurusan yang kamu sukain gitu, kayak favorit lah? Kalau guru-guru sih semuanya saya suka ya. Semuanya saya suka, semua guru jurusan saya, guru mapel, semuanya saya suka. Ya. Ada nggak kayak cerita tersendiri gitu dari mungkin ada guru yang bikin apa sih kayak termotivasi gitu, jadi ada cerita ya. gitu. Boleh lah sharing sedikit buat tips cara jago di IT gitu gimana? Kalau guru-guru sih iya sih ya, ke guru jurusan kayak Bu Ida, Pak Andi, Pak Suwondo, terus ya semua guru-guru RPL itu ya saya akhirnya termotivasi lah kan, lihat beliau kan jago-jago kan di bidang program, di bidangnya masing-masing, jadi termotivasi lah. Dengar-dengar nih ada dari guru RPL kayak Excel itu orangnya bisa bisa bekerja gitu, kayak ada kerjaan. Oh iya. Bener apa? Betul. Ya saya emang sekolah juga sambil kerja sih sebelumnya, waktu libur yang libur 2 minggu itu ya. Itu tuh saya juga sempat kerja di banyak tempat emang. Dari SMP saya udah mulai kerja juga. Oh, dari SMP. Banyak ya pengalamannya ya. Iya. Kalau gitu boleh nggak sharing ceritanya sedikit boleh. tentang kerja dari SMP gitu, biar Boleh banget. penonton nih tahu nih kamu ini seharinya ngapain aja sih kok bisa sampai pinter kayak gini tuh. Ya kalau dimulai dari SMP ya, karena tadi kan ya saya kan tertarik juga kan di game-game. Saya juga main banyak game kayak PUBG Mobile, kayak Free Fire, Mobile Legends, Growtopia kalau Mas Mbaknya tahu. Ya, jadi dulu waktu saya SMP tuh saya kayak jual beli akun kayak gitu-gitu. Ya lumayan buat tambah-tambahan jajan karena dulu masih SMP ya. Jadi kayak kepingin lah jajan lebih gitu dari situ. Terus ke SMK saya sempat kerja kayak driver Gojek, Shopee Food, dan sampai sekarang juga sih. Iya. Waktu kemarin libur itu saya sempat ikut training kayak jaga outlet kayak gitu-gitu. Banyak. Iya. Itu berarti kenalannya banyak ya. Iya, lumayan. Keren sih, gila. Itu diizinin kah? Atau emang support dari orang tua gitu gimana?
Kalau izin sih iya diizinin, asalkan kan orang tua ya kan nggak mau lah kalau sampai anaknya lupa sama sekolahnya lah, lebih penting kerjanya. Yang penting orang tua kita izin, orang tua penting kita nggak lupa sama sekolah, sama keluarga, itu sih pasti diizinin. Pernah kelupaan nggak kalau masalah tugas? Ya normalnya anak sekolah ya, kadangnya lupa, kadang iya. Berat ya di sini ya. Iya. Ada maksudnya. Iya. Iya pasti ada. Terus kalau misal di bidang dengar-dengar nih dari guru RPL itu kamu bikin web. Iya, betul. Kemarin habis juara nilai tertinggi ya di sini. Iya. Boleh Oh, iya. kasih tahu programnya apa Iya. aja? Terus Apa aja? prosesnya gimana sih kok bisa sampai jadi nilai tertinggi? Oh, jadi yang waktu kemarin pengumuman itu ya, yang mini project buat gitu ya. Jadi itu kan berkelompok ya, satu kelompok 2 orang. Jadi saya sama teman kelas saya namanya Nathan. Jadi kami berdua ini emang bisa dibilang kayak gimana ya, kayak jodoh banget sih karena iya, karena ya. saya emang fokus ke bidang front end, sedangkan anaknya ke back end. Karena ya saya awalnya kan nggak tahu ya, ternyata pas udah tahu anaknya juga pintar di bidang back end, jadinya ya udah kita kayak bikin programnya dari nol. Jadi kayak kita mulai mikir ide. Jadi awalnya tuh saya kepikiran idenya itu kayak bioskop, tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya kita lebih milih ke kayak smart farming, ya kayak gitu. Smart farming. Iya, jadi kayak smart farming itu, jadi kita itu bikin toko kayak semacam Shopee, Tokopedia, tapi kita fokusin buat kita kayak jualan alat-alat pertanian gitu. Ya, jadi yang emang udah kayak terintegrasi sama IoT, jadi kayak gitu. Jadi kita tuh emang rencananya buat memudahkan para petani di Indonesia sih gitu. Jadi kita tuh nyediain alatnya sekaligus buat lapaknya lah kita. Tuh. Emang Keren ya. emang pantas. Gak heran juara 1. Pantas Jadi iya ya. emang prestasinya dan pengalamannya banyak di bidang IT Iya. kayak gini. Kita kapan? Kapan ya? Keren ya. Iya. Nah, terus ya banyak juga yang kayak saya dengar-dengar itu kayak wah, iri banget. Ada yang iri, ada yang pengen sebisa Mas Excel gitu. Itu apa pendapatku? Kayak ada yang Ya pendapatku ya. Kalau nanggepin kayak gitu sih, ya aku santai aja sih ya, kayak ya dibilang pinter ya kayaknya berlebihan deh, kayak ya saya juga ya sama-sama masih belajar, kita kan sama-sama cari ilmu ya. iya. Ya jadi ya ya buat yang lain mungkin kayaknya ya juga banyak sih yang lebih pinter dibanding saya gitu kayaknya. Maksudnya humble ya ternyata ya. Tidak seperti yang banyak orang pikirkan. Tapi ya tetap orang baik. Memang kalau orang yang berprestasi tuh humble gitu. Iya, pasti. Gak memamerkan. Iya, sesuatu. Baik, kita akhiri video Podcast podcast kali kita ini. kali ini. Nah, tapi kita kasih kata-kata dulu dari Mas Excel. Kata-kata Mas Excel. Ya kata-kata dari saya, semangat terus, jangan nyerah apapun keadaannya. Ya meskipun kadang dunia kayak terasa nggak adil ya buat kita, tapi kita harus tetap semangat terus lah. Tuh itu aja sih mungkin dari saya. Oke. Terima kasih banyak Mas Excel sudah mau datang ke Podcast kita. Ya, maaf kalau misal ada kata-kata yang nyakitin hati Mas Atau Excel. bikin Enggak, tersinggung aman. gitu. Bye. Oke. Oke. Jadi Jadi
Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe Subscribe dan like video ini dan dan juga juga tinggalkan komen komen di kalian. bawah. Ya, Mas Axel juga nyuruh komen kok. Dadah.